Shalom, jumpa kembali dengan video pembelajaran klinik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Luar biasa kan? Ya, tetap jaga kesehatan ya. Saya percaya Tuhan semakin memberkati kakak-kakak semua dan semakin memakai kakak-kakak dengan luar biasa. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali tentang bagaimana membuat alat peraga yang keren, yang menarik, yang disukai dan dikagumi oleh anak-anak. Ya. Nah, kakak-kakak mengajar kelas sekolah minggu dengan menggunakan alat peraga menjadi hal yang mutlak. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga anak sekolah minggu agar tetap tenang, tetap penuh perhatian selama 10-15 menit di awal pembelajaran di kelas, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, memang bukanlah suatu perkara yang mudah. Nah, oleh karenanya, alat peraga menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam pengajaran di kelas sekolah minggu. Ada beberapa manfaat dengan adanya alat peraga pada saat kita mengajar di sekolah minggu. Yang pertama, dengan adanya alat peraga, maka akan mempermudah guru atau kakak-kakak guru sekolah minggu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Lalu yang kedua, dengan adanya alat peraga akan mempermudah anak-anak sekolah minggu dalam mengerti pelajaran dan pengajaran yang kita berikan. Lalu yang ketiga, melalui alat peraga, pengajaran atau penyampaian firman Tuhan dapat dilakukan lebih menarik dan lebih menggairahkan anak. Yang keempat, anak sekolah minggu akan lebih tenang, lebih fokus selama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentu saja dengan catatan alat peraganya harus disajikan semenarik mungkin. Ya. Lalu yang kelima, alat peraga menolong anak-anak sekolah minggu untuk bisa mengingat, ya, untuk bisa mengingat pelajaran atau pengajaran yang diterima dalam jangka waktu yang cukup lama. Bukan tidak mungkin akan bisa diingat oleh anak sekolah minggu di sepanjang hidupnya. Nah, jika manfaat alat peraga ini begitu besar, sedemikian besar, maka setiap guru sekolah minggu, setiap kakak-kakak sekolah minggu tidak bisa tidak harus mempersiapkan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya apa? Artinya bahwa kakak guru sekolah minggu tidak hanya cukup membaca firman Tuhan pada saat mempersiapkan, lalu berikutnya tidak hanya cukup membuat materi firman itu hanya garis-garis besarnya saja, ya, tetapi juga harus mengembangkan kreativitas pengajarannya agar makna pengajaran atau pelajaran firman itu dapat diterima anak-anak sekolah minggu secara jelas. Nah, sekarang di kesempatan ini saya akan berikan contohnya. Artinya apa? Artinya ini hanya sekadar contoh. Jadi kakak-kakak nanti bisa mengembangkannya sedemikian rupa. Ya, dikembangkan lagi, ya. Baik. Bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang belum subscribe, ya, silakan subscribe, ya. Lalu silakan bunyikan loncengnya, ya, berikan komen sehingga membuat materi pengajaran di klinik sekolah minggu ini menjadi lebih baik lagi.
Kita lanjutkan. Jadi contoh ini seperti pada saat ketika saya ada di depan anak-anak sekolah minggu, ya. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, shalom. Ya, semuanya sehat-sehat, ya. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya tambah pinter, tambah luar biasa. Amin ya. Ya, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dulu, ya. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, adik-adik sekolah minggu ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan kehidupannya dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, karena kita ini adalah orang pilihannya, lalu kemudian sudah dikuduskan dan dikasihi, maka kita harus memiliki sifat-sifatnya Tuhan, ya, yaitu belas kasihan. Nah, siapa di antara adik-adik ketika melihat orang yang harus ditolong, lalu kemudian cuek saja? Ada yang begitu? Pasti tidak, ya. Pasti akan muncul di dalam hati kita yang namanya belas kasih. Ya. Siapa yang ketika ke sekolah atau sekolah minggu dikasih bekal sama mamanya, lalu kemudian ada teman yang mungkin sejak kemarin belum makan, lalu kita diam saja, kita tidak kasih. Ada yang begitu? Oh, tidak ada pasti, ya. Pasti ada, di semua penuh dengan kemurahan, ya. Nah, mungkin suatu kali juga pernahkah adik-adik diolok oleh teman? Dikatakan, kamu pendek, kamu jelek. Pernah dikatakan begitu? Kamu bodoh. Ada yang diolok begitu? Atau ada yang disakiti? Mungkin dicubit, mungkin dipukul, atau mungkin ada yang pernah dibohongi, ya? Ada yang pernah dikecewakan, ya? Sehingga jika kita disakiti atau kalian disakiti, kalian diolok, kalian diejek, kalian dibohongi, dikecewakan, kira-kira kalian marah apa enggak? Ayo, marah apa enggak? Ya. Nah, jika ketika kita diolok, ketika kita diejek, ketika kita disakiti, lalu kemudian ya membuat kita marah, itu seperti ini. Ya, kakak punya contohnya ini, ya. Oh, di sini rupanya. Ya, kita bayangkan kita ini seperti koran ini, ya. Ketika kita diejek seperti ini, ya, hati kita ini seperti disobek begini. Ya, lalu kemudian ketika kita disakiti seperti ini, disobek lagi, ya. Ketika kita dibohongi, ketika kita dicubit, seperti ini, mungkin ada yang sampai begitu marah, sampai ya seperti ini, ya, lubang seperti ini, lubang, ya. Kalau kita disakiti, ya, kita diejek, lalu kita simpan di dalam hati kita hati kita itu seperti ini, ya. Yang sebelumnya itu kan bagus, utuh. Nah, sekarang seperti ini. Ada yang mau hatinya seperti ini? Ya, pasti tidak ada, ya. Makanya kalau disakiti, ya, jangan kita menyimpan sakit hati, marah, apalagi dendam,
Ya, apalagi dendam, jangan pernah marah. Ya, karena Tuhan sudah mengajarkan, Tuhan sudah marah. Tapi kok aku disakiti aku. Nah, kalau kita disakiti, bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, ayo datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu meskipun disakiti, meskipun dipukul, meskipun ditonjok, Tuhan Yesus tetap tidak marah. Nah, mau begitu? Nah, ketika kita disakiti, hati kita seperti ini. Ketika kita marah, seperti ini. Ketika kita dendam, seperti ini. Ya, ketika kita dikecewakan, seperti ini. Nah, kita bawa yuk ke Tuhan Yesus. Nah, hati kita bawa ke Tuhan Yesus. Nah, kita bawa, kita kasih ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biar memperbaiki hati kita. Ya, diberikan seperti tadi. Berkemurahan, ya, rendah hati, ya, dikembalikan lagi sukacitanya, ya. Coba kita lihat, ya, setelah kita bawa kepada Tuhan Yesus, ya, setelah kita bawa kepada Tuhan Yesus, tadi kan begini nih, ya, setelah kita bawa kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi kira-kira, ya, Tuhan Yesus bisa memulihkan seperti ini. Yang lubang hilang di dalamnya kali Pak, Kak. Ya, kita buka yuk, ya, kita buka yuk. Wah, nggak ada yang lubang. Lihat, keren ya. Kalau kita disakiti, ya, kalau kita dikecewakan, kalau kita dibohongi, jangan marah. Ya, bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan akan memberikan hati kita sukacita. Ya, hati kita dipulihkan oleh Tuhan, dikembalikan, diperbaiki. Dulu yang robek-robek itu, yang lubang, dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Ya, siapa yang mau? Nah, yuk kita bawa, ya, hati kita bawa kepada Tuhan, ya, hidup kita bawa kepada Tuhan, sehingga yang marah, ya, yang dengki, ya, yang dendam, oleh Tuhan Yesus dikembalikan memiliki hati yang berkemurahan. Siapa yang mau? Puji Tuhan. Nah, sekarang saya beritahu bagaimana caranya. Gampang sekali, ya. Ini alat peraga dari kertas koran bekas, ya. Murah dan gampang dan mudah dicari. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita sediakan 2 kertas koran. Ya, yang satu ini, yang satu seperti ini, ya. Nah, yang satu seperti ini, ya. Lalu kemudian kertas koran ini, ya, yang satu dibentuk seperti ini, ya. Nah, dibentuk seperti ini. Lipatannya dimasukkan ke dalam. Oke, ya. Nah, dimasukkan ke dalam, ya. Nah, lalu kemudian kertas koran yang satunya lagi, ya. Yang satunya lagi dilem, ya. Dilem di depan sini, lalu ditaruh di depan begini. Nah, lalu kemudian dilem, ya, kemudian dilem. Jadi ketika dilem, ya, lalu kemudian dilipat, ya, dilipat, posisi yang dalam masuk seperti ini, ya. Jadi yang posisi yang dalam masuknya seperti ini, ya. Bentar, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, kalau boleh saya kasih contoh, seperti ini yang bisa jadi. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini yang luar tadi, yang dilem tadi, ini, ya. Terus yang ini yang dalam, ya. Jadi kalau ini kita sobek, yang disobek itu adalah bagian yang di luar, ya, yang di luar. Nah, ketika kita sobek ini misalnya, ya, ini misalnya kita sobek begini, ya. Nah, kita sobek begini. Nah, ini yang sobek adalah bagian luar. Nah, ketika kita buka, hati-hati membukanya, ya. Jangan dibukanya begini, nanti kelihatan lagi yang sobek, ya. Tapi dibukanya yang bagian dalam. Tadang, gitu ya. Lalu kemudian, oh Kak, mungkin yang lubang yang dalam. Nah, diputar seperti diputar begini, lalu kemudian dibuka lagi. Nggak ada yang lubang. Nah, menarik nggak, Kak? Ya. Dari bahan yang murah, bisa membawa anak-anak memiliki perhatian, fokus, konsentrasi kepada materi pelajaran yang kita berikan, ya. Demikian video pembelajaran klinik sekolah minggu pada
saat ini, ya. Silakan dikembangkan lagi dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.